Sumpah Pemuda. Next. Di sini ada latar belakang. Hal yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda itu, pada awalnya para pemuda Indonesia itu ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat Indonesia yang melalui organisasi antar pemuda sudah ada di Indonesia. Namun mereka semua tuh belum menemukan landasan pemikiran yang sana antar para pemuda dalam organisasi-organisasi tersebut. Next. Di sini ada tujuan Sumpah Pemuda: menggalak solidaritas dan persatuan antar pemuda dari seluruh Indonesia yang mendorong gerakan perjuangan kemerdekaan dengan semangat nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Next. Di sini tuh ada peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 30 April sampai 20 Mei 1926. Kongres Pemuda 1 itu diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan Kongres Pemuda 1 yaitu untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua tuh demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda. Terus yang ketiga, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggolong persatuan organisasi pemuda dalam satu Indonesia. Terus next. Kongres Pemuda 2, 27 sampai 28, 1928 di Jakarta. Persiapan Kongres. Setelah Kongres Pemuda, peristiwa 1926 diadakan pertemuan pada tanggal 20 Februari 1927. Namun belum mencapai hasilnya. Terus ada ketuanya Soando Jojo Pangesto PPI. Terus ada wakilnya Joko Marzuki sama sekretarisnya Muhammad Yamin. Next. Nah, di sini tuh ada makna-makna Sumpah Pemuda. Persatuan menonjolkan nilai kerukunan antar suku dan agama dan adat istiadat yang beragam. Terus yang kedua tuh ada identitas nasional, menjadi lambang kebanggaan dan identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang semangat perjuangan untuk memberikan inspirasi kepada generasi penerus untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan. Terus yang ketiga tuh ada pelaksanaannya. Yang pertama, kongres ini dilaksanakan dalam 3 kali rapat. Terus yang kedua, rapat pertama itu Sabtu pada tanggal 27 Oktober 1928 di gedung Konsolike Zonglenbad. Pada kongres ini Ketua PPI Soegondo Joko Poespito berharap dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Lalu Muhammad Yamin juga mengembukan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Terus yang ketiga ada rapat kedua. Terus Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Ots Java Bioskop yang membahas tentang keseimbangan pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga di Gedung Indonesia. Terus ada demokrasi selain gerakan panduan. Next. Referensi Sumpah Pemuda ini saat ini. Terus pemersatu era globalisasi menginginkan kita untuk bersama-sama dalam beragama di era globalisasi. Terus ada perjuangan nih melawan diskriminasi, memperkuat keinginan untuk menentang segala bentuk diskriminasi. Next. Nah, di sini tuh ada hasil-hasil keputusannya. Ada Kongres Pemuda 2 berhasil yang dikenal sebagai Sumpah. Berikut mengambil keputusan pemuda yaitu dibagi. Pertama, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu dan tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa dan persatuan bangsa Indonesia. Kongres PEMU. Setelah terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, persatuan bangsa Indonesia
semakin kuat dan setelah peristiwa itu terbentuk organisasi baru yang bernama Perkumpulan Indonesia Muda yang dibentuk 5 Solo pada tanggal 21 Desember 1930. Organisasi ini merupakan pelemburan organisasi Java Pemuda Indonesia. Yang pertama adalah memperkuat rasa persatuan di golongan pelajar. Yang kedua, membangun dan mempertahankan keasyafan diantaranya mereka adalah anak satu bangsa dan bertanah air satu agar tercapailah Indonesia Raya. Next. Arti makna Sumpah Pemuda, ada yang tahu? Arti dari Sumpah Pemuda sendiri ialah para pemuda putra dan putri Indonesia bersumpah dalam 3 hal yang menjadi dasar dari persatuan dan nasionalisme di Indonesia. Bagus. Next. Nah, di sini tuh ada nilai-nilai terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda dari sejarah Sumpah Pemuda tuh dapat kita ambil nilai-nilai persatuan yang kita amalkan dalam kehidupan. Apa aja tuh nilai-nilainya? Sebutkan. Cinta bangsa dan tanah air dan persatuan. Next. Ayo jelaskan lagi nilai-nilainya. Kepentingan bangsa dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, di sini tuh ada dampak peristiwa Sumpah Pemuda sebagai salah satu peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, terutama dalam catatan sejarah kemerdekaan Indonesia. Pastinya Sumpah Pemuda juga memberikan beberapa dampak atau pengaruh penting bagi bangsa Indonesia yang baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Nah, di sini tuh kesimpulan materi hari ini tuh ada Sumpah Pemuda yang menegaskan tekad pemuda untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bangsa merupakan titik balik penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Komitmen ini menjadi landasan-landasan gerakan kemerdekaan Indonesia menjadi solidaritas yang melampaui batas agama, suku, dan budaya. Sumpah Pemuda ini tetap menjadi sumber-sumber inspirasi bagi generasi muda untuk menegakkan persatuan nasional dan memperkuat jati diri nasional dan mendukung tumbuhnya negara yang mandiri dan sukses. Nah, sekarang Ibu mau mentayangkan video tentang Sumpah Pemuda. Ntar kalian catat ya di buku kesimpulan materi itu. Tik, 250 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan
hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indonesia Partis oleh RM Suwardi, Cipto Mangunkusumo, dan Daud Sega. Trikoro Dalmo yang diprakarsai oleh Satiman Garya Sandoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yom Java. Dari timur lahir Yom Nombor, Yom Celendes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Mas, ini ada majalah dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Di negeri Belanda saja mempunyai seorang yang sangat besar untuk mempersatukan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita segera harus ada pergerakan menuju Indonesia Merdeka. Ya, benar sekali. Kita di sini di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu. Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan demokrasi demi kemajuan bersama? Ya, saya sangat setuju sekali. Karena harus ada koordinasi dari organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akan mengadakan pertemuan ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Terima kasih saudara-saudara telah berkumpul di tempat kami. Kali ini saya mempertemukan wakil organisasi pemuda. Akhir-akhir ini saya membaca majalah dari Perhimpunan Pemuda Indonesia di negeri Belanda, di mana mereka sedang hangat-hangatnya membicarakan kemerdekaan bangsa ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Saya melihat di dalamnya ada pergerakan dan persatuan yang harus memotivasi kita, dan kita harus menjadikan hal tersebut sebagai alat pemicu untuk menjadi perubahan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka selalu akan melawan kita, yaitu karena kita berada dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Dan hal itulah yang menjadi kelawan kita untuk dilawan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa ini? Menurut saya, karena yang ada dalam pertemuan kali ini adalah organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan, maka kita harus menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut saya, ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan. Sebelum pertemuan kali ini, saya sudah memikirkan hal itu. Yang harus kita lakukan adalah kongres pemuda, di mana nantinya kita akan menjadikan satu cita-cita bangsa dalam satu wadah organisasi kepemudaan. Iya, saya sangat setuju. Oleh karena itu, kita perlu membentuk panitia mempersiapkan segala sesuatu tentang kongres pemuda. Betul. Kita harus membuat panitia ini terlebih dahulu. Mari kita buat panitia ini. Panitia harus ada susunan, yaitu ketua panitia, wakil panitia, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan dari saya.
Saya usul Saudara Sumarto untuk menjadi wakil ketua panitia, dan saya siap menjadi pembantu panitia. Jika demikian, saya siap menjadi wakil ketua panitia ini, dan saya minta untuk mempersilahkan saudara-saudara mengajukan diri. Ya, benar sekali. Kalau begitu, saya siap untuk menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Otomatis saudara-saudara di sini yang tersebut masuk ke dalam panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara telah memberikan tanggung jawab kepada saya. Saya mohon kerjasamanya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita koordinasikan. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres ini adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara adalah Sumarto, Bagdir Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jaksel Diarjo, dan Muhammad Tim Adam. Adapun pokok materi yang akan diceramahkan meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peran wanita, dan peran agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyajiannya. Saya menambahkan, setiap ceramah diberikan pandangan umum dan setiap peserta diberikan hak dalam menyampaikan pendapat, ulasan-ulasan, dan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas tambahannya. Saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan yang sudah saya susun, yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun, untuk bait ketiga saya kurang setuju. Di bait pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa di bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Sebaiknya untuk bait ketiga berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan dari Saudara Pak Brani. Lebih baik bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas perubahan tersebut. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, namun kongres harus tetap dihentikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sampai jumpa dalam kongres yang akan datang. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Baiklah, kawan.
sudah saya pikirkan dan sudah saya putuskan, saya ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi Kongres Pemuda pertama kemarin yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak pelaksanaan Kongres Pemuda pertama kemarin, saya sudah berpikir hal ini akan tetap berlanjut. Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa hal yang mesti dilaksanakan. Selain itu, untuk peserta sendiri juga belum memenuhi target. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda pertama juga patut kita apresiasi karena pelaksanaannya mampu mendobrak persatuan Indonesia. Ya, benar sekali. Sebelum kita laksanakan evaluasi, alangkah lebih baiknya jika kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Tabroni dan kawan-kawannya atas terselenggaranya Kongres Pemuda pertama kemarin. Dan hal itu juga yang mendorong saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua nanti. Oleh karena itu, saya mohon pada kawan-kawan semua untuk membantu membicarakan hal ini lebih dalam lagi, agar Kongres Pemuda kedua nanti dapat terselenggara dengan semaksimal mungkin dan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Baiklah, saya rasa kawan-kawan juga setuju akan hal itu. Selanjutnya mari kita bentuk Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunaryo dan Sunarto. Karena beliau pernah ikut dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda, lebih tepatnya Perhimpunan Indonesia. Ya, baiklah. Saya akan coba hubungi Sunaryo dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto selaku wakil ketua pada Kongres Pemuda pertama kemarin. Saya usulkan Sunaryo dan Sunarto sebagai penasehat hukum dalam Kongres Pemuda kedua kali ini. Selain beliau berdua, dengan pengalaman Sunarto pada Kongres Pemuda yang pertama akan memperjelas gambaran pelaksanaan. Ya, baiklah. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1948 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir dalam pertemuan kali ini. Sesuai dengan undangan yang telah saudara-saudara sekalian terima, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua nanti sebagai tonggak persatuan dan juga kesatuan bangsa ini guna mencapai kemerdekaan Indonesia yang telah sama-sama kita dengarkan menggaung di seluruh Nusantara ini. Untuk selanjutnya saya berikan kepada saudara Darwin untuk memandu jalannya pertemuan kali ini. Baik, terima kasih saudara Sugondo. Baik, sebelumnya saya memohon kepada diri untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Perkenalkan, nama saya Sugondo Joyo Puspito. Saya mewakili Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Yogyakarta. Saya Rayani di sini mewakili pemuda kampung. Saya Amir Syaifuddin mewakili Empat Akun. Saya Leimena mewakili Ambon.
Saya Sindu mewakili organisasi Young Generation. Saya Bagus Sumono mewakili organisasi pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari Young Summit Board. Saya Muhammad Yamin, mewakili Young Sumatera Board. Terima kasih kawan-kawan, sudah tercatat 9 organisasi pemuda yang siap untuk membawa persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk pembentukan kepanitiaan, saya telah menyiapkan suatu komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan penasihat yang kita siapkan dari Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda. Baik, saudara-saudara sekalian, saya Sugondo Joyo Puspito. Saya siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Saya siap untuk menjadi wakil ketua. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap untuk menjadi bendahara. Baik, untuk pembantu 1 sampai dengan 5, kami akan tunjuk. Yang pertama, Johan M. Cai. Siap. 2, Kocok Sumono. Siap. 3, Sendu. Siap. 4, Cilemena. Siap. 5, Rohyani. Siap. Dan untuk penasihat sudah kami siapkan, yaitu Sunario SH, Sartono SH, M. Nazir SH, dan yang terakhir Arnold Monomutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Young Java, Young Sumatera Bond, Young Islamic Bond, Pemuda Indonesia, Young Celebes, Young Ambon, dan Kaum Betawi. Selain organisasi ini, ada beberapa organisasi yang hadir dan menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan di Indonesia. Di antaranya Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintahan Hindia Belanda juga hadir dalam pembukaan Kongres kedua ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Merdeka! 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 Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian, karena kedatangan pada Kongres Pemuda kedua kali ini telah memiliki peningkatan yang sangat besar pada kesempatan yang sangat kita tunggu-tunggu kali ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia sangat peduli akan kesatuan dan juga persatuan yang senantiasa akan selalu kita harapkan dan juga kita bangun bersama demi Indonesia merdeka. Pada Kongres pertama tahun 1926 kemarin, sama-sama telah kita ketahui bahwasanya kita masih belum menemukan kata sepakat. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua kali ini, kita berharap bersama bahwasanya kita akan menemukan suatu jalan yang terang untuk menuju Indonesia merdeka. Baiklah, setelah penyampaian tahapan-tahapan acara, dengan ini saya nyatakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober 1928 resmi saya buka. Akhirnya ada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober
Wassalamualaikum warahmatullahi